Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elbo Sindi Pangestu dengan NIM 2397041. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah paparan respon dari permintaan dari Bapak Bupati Sukamaju. Baik, sebelum saya mulai paparan saya ingin meresum sedikit apa yang menjadi paparan Bapak Bupati tadi. Yang saya catat ada beberapa poin, Pak. Yang pertama adalah Bapak ingin menjadikan teknologi informasi jadi tulang punggung dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tadi juga Bapak sempat menyebutkan bahwa Bapak ingin merangkul kecerdasan artifisial ya, Pak, untuk dimasukkan ke dalam sistem yang nanti akan diimplement di Sukamaju. Pada prinsipnya Bapak ingin menciptakan tiga hal pada Kabupaten Sukamaju, yaitu sistem yang ramping, responsif, dan transparan. Jadi saya mencatat Bapak menyebutkan bahwa Bapak ingin proses bisnis semakin ramping dan layanan semakin berkualitas. Kemudian yang kedua, Bapak menginginkan kanal yang mudah diakses oleh rakyat sehingga transparan untuk menyampaikan aspirasi serta mengawasi kinerja pemerintahan secara terbuka. Kemudian yang ketiga, Bapak ingin setiap data yang masuk melalui kanal tersebut dapat diolah menjadi sistem informasi strategis untuk memformulasikan program dan pengambil keputusan. Dan juga Bapak tadi sempat menggarisbawahi ya Pak, bahwa kerja ini adalah kerja kolektif semua unit pemerintahan, dan Bapak berharap semua kantor pemerintahan dapat aktif dan terlibat dalam proyek ini. Baik Pak, mungkin pada kesempatan yang pendek ini saya tidak akan melihatkan produk yang panjang kali lebar kali tinggi, karena kita nggak akan bisa membahas dalam waktu yang singkat ya Pak. Mungkin saya akan melihatkan artefak yang sudah jadi di kota yang nggak jauh dari sini Pak, cuma beberapa kilometer dari sini, masih di Indonesia, yaitu Jakarta, Pak. Jadi kalau Bapak melihat di laman websitenya, yaitu smartcity.jakarta.go.id, Pak. Nah, Jakarta pada tahun 2014 itu menginisiasi sebuah proyek yang dinamakan Smart City, Pak. Dan proyek ini melibatkan masyarakat, melibatkan swasta, melibatkan NGO, sehingga kalau kita lihat, Pak, websitenya ini tidak seperti website pemerintahan, Pak. Sangat profesional dan sangat informatif. Dan di Jakarta Smart City ini juga memiliki banyak produk, Pak. Saya akan jelaskan dari yang pertama, Jaki. Jaki ini adalah satu aplikasi yang bisa digunakan oleh warga Jakarta, baik itu pelajar, kerja kantoran, pencari kerja, wirausaha, dan pengelola rumah tangga, itu dalam satu pintu, Pak, dalam satu aplikasi. Nah, fiturnya apa saja sih, Pak? Di sini ada sangat banyak, dan tentu saya yakin dengan sangat warga Jakarta akan sangat bahagia dengan aplikasi ini. Kenapa? Karena di aplikasi Jaki ini semuanya lengkap, Pak. Dari transportasi, informasi MRT, TJ, transportasi publik, kesehatan, dari vaksin, kemudian donor darah, dan lain-lain itu ada di sini. Ada dari sisi kependudukan untuk membuat KTP, akta, dokumen lainnya itu bisa dalam satu aplikasi. Pendidikan, ada perpus di sini, ada pelatihan, lapor warga yang tadi Bapak sebutkan, menjaga partisipasi warga, bahkan ambulan, Jakarta Aman, karir, di sini ada fiturnya juga Pak, lingkungan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Jadi konsepnya adalah satu aplikasi. Mungkin kalau di Sukamaju belum sifatnya aplikasi ya, tapi dalam dalam prakteknya nanti artefaknya bisa banyak bentuk. Jadi kalau di Jakarta ini contohnya adalah aplikasi itu. Kita melihat konteks nanti gitu. Kemudian kalau kita lihat yang lain itu ada yang nama CRM, Pak. Nah, CRM ini singkatannya keren sekali, Pak. Cepat respon masyarakat. Artinya apa? Ketika masyarakat melakukan pengaduan resmi di Pemprov, itu dapat ditanggapi dengan cepat. Jadi kalau dia digambarnya di sini, Pak, itu ada comment center, ada layar besar, ada orang-orang yang bekerja memantau dan melakukan koordinasi dengan banyak unit. Dan di sini warga bisa melakukan atau melacak laporan dengan memasukkan nomor laporan. Apa saja yang bisa di, dilakukan di sini? Ya, warga bisa melakukan laporan apapun, jalan rusak dan lain sebagainya gitu. Ini ada contohnya, pas di siang hari di kantor laporan saya diproses cepat banget. Beberapa hari kemudian ketika saya lewat pakai motor, ternyata lubangnya sudah ditambal.
Saya lapor via Twitter, ternyata langsung ditanggapi cepat oleh Pemprov DKI. Saya rasa ini solusi yang sesuai, tidak hanya mengeluh di media sosial. Pagi-pagi menemui tumpukan sampah, sorenya pas pulang. Saya kaget karena sampahnya sudah nggak ada dan akhirnya saya ketagihan buat melapor. Jadi fitur ini adalah fitur yang dipakai untuk warga melapor. Sangat membantu sekali untuk meningkatkan partisipasi warga dan Pemprov ya Pak untuk tetap tahu gitu. Ada pantau banjir kembali ini adalah Jakarta di mana konteks Jakarta adalah banjir. Ada peta Jakarta kini bisa membantu warga untuk melihat titik-titik layanan publik ya dari transportasi umum, fasilitas kesehatan dan fasilitas lainnya. Mungkin nanti untuk Sukamaju kita akan lihat kesesuaiannya seperti apa. Ada juga digital experience yang ini meningkatkan potensi pariwisata ya Pak. Jadi di sini bisa melihat tur 360 derajat. Walaupun Jakarta itu kota metropolitan yang sangat sedikit, cuma bisa dimanfaatkan dengan cantik gitu. Kemudian untuk digitalisasinya itu alur seperti apa sih Pak? Kalau kita lihat di sini itu ekosistemnya seperti ini. Sumber data itu dari internal, dari PKB, KJP, Bansos, Retribusi, KK, Pajak, BPJS, dan lain sebagainya. Dan data eksternal dari data cuaca, kualitas udara, sosial media, laporan warga gitu ya. Itu dijadikan sumber data yang kemudian diproses, dimasukkan ke data warehouses oleh Pemprov dan kemudian nanti dapat melahirkan servis-servis gitu ya. Ada yang namanya kesehatan, pendidikan, bansos dan lain sebagainya. Yang mana data itu dapat menjadi sumber data atau pengambil keputusan nanti di OPD, di Jaki, di dashboard dan lain sebagainya gitu ya, Pak. Jadi kalau Bapak lihat di sini Jaki, kita lihat Jaki, sorry, CRM, data Pak, data. Nah datanya sini sangat terbuka dan sangat lengkap Pak kalau kita lihat. Nah, jadi warga mau melihat apa, data apa itu transparan, Pak. Ini baru CRM ya, Pak, belum yang lain-lain. Nah, nanti kembali Bapak ingin setransparan apa, seterbuka apa, data apa yang ingin dibuka, data apa yang ingin ditutup, data apa yang ingin diagregatkan dan lain sebagainya. Itu nanti kita akan melihat konteks. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin selanjutnya kita akan buka sesi diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.